Alhamdulillahil alimil fattahil mannan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin muallimil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku sekalian, semoga taufik dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala menyertai ilmu dan amal kita. Kembali lagi kita bersama Kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala. Bersama saya Sanusin Muhammad Yusuf. Imam Al-Muzani berkata, "Wa ta'atu li ulil amri fima kana indallahi azza wa jal mardiyan wajtinabu ma kana indallahi muskhitan wa tarkul khuruji inda ta'addihim wa jurihim wa taubatu ilallahi azza wa jal kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim." Taat pada pemimpin pada hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan menjauhi hal yang dibenci Allah Ta'ala. Tidak boleh memberontak walaupun pemimpin melampaui batas dan atau melakukan kezoliman. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dengan taubat kita, Allah Ta'ala merubah pemimpin sehingga menjadi baik terhadap rakyatnya. Dari yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani tersebut, kita bisa menyimpulkan menjadi atau membuat syajarah, kalau bahasa Indonesia peta pikiran supaya lebih mudah dipahami. Berikut ini. Kewajiban kita kepada pemimpin, yaitu mentaati pada urusan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh taat pada urusan kemaksiatan. Artinya kalau pemimpin memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, kita tidak boleh mentaatinya. Karena ketaatan kepada pemimpin itu ada syaratnya, yaitu pada urusan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, tidak boleh memberontak atau menggulingkan pemerintah yang sah. Jadi kalau seorang itu sudah jadi pemimpin yang sah, maka selama masa jabatan dan masa kekuasaannya tidak boleh digulingkan. Kemudian di antara kewajiban kita adalah berdoa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Sebagian orang kalau pemimpinnya dianggap kurang baik, didoakan semoga dibinasakan. Coba kalau pemimpinnya dibinasakan, rakyatnya ikut binasa. Jadi logika itu dirubah sedikit. Bahwa ketika kita mendoakan pemimpin baik dan Allah menjadikan pemimpin tersebut menjadi baik, apa akibatnya? Pemimpin yang baik, rakyat akan ikut mendapatkan kebaikannya. Coba pemimpinnya jadi binasa, pemimpinnya jadi tambah jahat. Apa yang terjadi? Mendoakan keburukan atas pemimpin adalah keburukan pula buat rakyatnya. Jadi 4 hal ini harus kita pahami secara umum, bahwa kita mentaati pemimpin pada hal-hal yang diridhoi atau tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh taat pada urusan kemaksiatan. Yang ketiga, tidak boleh memberontak atau menggulingkan pemerintah yang sah. Yang keempat, kita bertaubat pada Allah dan mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Kalau pemimpin diberi kebaikan oleh Allah, maka rakyatnya ikut merasakan kebaikan. Kita membahas lebih jauh tentang pemimpin ini. Mungkin kita tarik ke belakang supaya kita paham dengan baik kenapa Islam itu melarang memberontak terhadap pemimpin. Dan kenapa harus ada pemimpin dan seterusnya. Kita perhatikan di sini manusia. Manusia itu yang pertama dia sebagai makhluk individu dan dia sebagai makhluk sosial. Ketika manusia merupakan makhluk sosial bermasyarakat, harus ada sistem yang mengatur tatanan hidup bersama. Gak mungkin orang bersama itu setiap orang atas maunya sendiri. Si A mau sendiri, si B mau sendiri, si C mau sendiri, kacau.
Jadi harus ada aturan atau harus ada sistem yang mengatur kehidupan bersama. Nah, sistem yang mengatur kehidupan bersama ini sudah dikenal oleh umat manusia, yaitu sistem untuk pengelolaan kemaslahatan bersama. Ada berupa kabilah, ada berupa kerajaan, ada berupa negara, ada berupa macam-macam. Sekarang organisasi-organisasi, kemudian organisasi masyarakat, LSM, dan seterusnya. Ini adalah kelompok-kelompok yang mengumpulkan banyak orang untuk mengelola kemaslahatan bersama. Ada organisasi buruh, organisasi guru, dan seterusnya. Pengelompokan tersebut maksudnya adalah kita ini sebagai individu telah sama, memiliki kondisi dan keadaan yang sama, harus dipikirkan sistem pengelolaannya. Kalau ada sistem pengelolaan pada sebuah negara, artinya kita membutuhkan wilayah, satu, harus ada rakyatnya, intinya ini rakyatnya. Harus ada rakyat yang merupakan pondasi sebuah kelompok. Jadi orang menjadi kelompok itu artinya kumpulan satu orang menjadi banyak dan seterusnya akhirnya menjadi sebuah negara. Nah, karena sudah ada sistem, harus ada yang mengelola sistem. Jadi pemimpin itu atau pemerintah itu harus paham adalah perwakilan dari rakyat untuk mengelola sistem untuk mencapai kemaslahatan bersama tadi. Nah, jadi pemimpin itu dipilih oleh rakyat atau dibaiat oleh rakyat untuk mengelola sistem dalam mencapai kemaslahatan bersama. Dan sistem itu bisa berjalan dengan dua hal, sistem. Jadi ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, artinya pengelola dari sistem itu dengan dua hal, yaitu yang pertama, pemimpin bekerja untuk mewujudkan kemaslahatan. Jadi dia dikasih tugas untuk menjadi pemimpin, yaitu untuk melaksanakan kemaslahatan rakyat. Dan ini dibahas di dalam kitab-kitab siasat syariah dan seterusnya. Kemudian kalau pemimpin bekerja untuk kemaslahatan rakyat, supaya berjalan sistem tersebut, rakyat harus taat dan patuh kepada pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Di sini kita paham bahwa kebutuhan akan sebuah organisasi kecil menjadi lebih besar dan seterusnya sampai kepada organisasi negara, adanya pemimpin dan rakyat adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama di dalam agama kita, baik itu kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan duniawi. Jadi di dalam pemerintahan atau sebuah negara, sebuah organisasi, sebuah kelompok yang sudah ada sistemnya, anggaplah sistem ini kerajaan atau sebuah negara republik, harus ada pemimpin dan rakyat. Nah, antara rakyat dan pemimpin itu harus ada perjanjian yang mengikat. Nah, perjanjian yang mengikat inilah yang dikenal dengan bai'ah. Bai'ah itu adalah perjanjian yang mengikat antara rakyat dan pemimpin. Jadi bai'ah itu intinya adalah ikatan perjanjian antara pemimpin dengan yang dipimpin. Jadi rakyat berjanji untuk taat pada pemimpinnya dan pemimpinnya berjanji pada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat untuk kemaslahatan rakyatnya. Jadi di sini pemimpin bekerja untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat dan rakyat mentaat pemimpin dalam mencapai kemaslahatan tersebut. Apakah kemaslahatan yang ingin dicapai? Nah, ini penting nih. Apa kemaslahatan yang dicapai oleh pemimpin? Kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis. Yang kedua adalah kemaslahatan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah ini misalnya penegakan sholat, penegakan haji, penegakan jihad, dan seterusnya. Ada juga kemaslahatan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini memiliki dua syarat, yaitu ada ketentuan yang dibuat oleh pemimpin tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, harus melahirkan kemaslahatan, kebaikan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya orang buat lampu lalu lintas, pengaturan lalu lintas. Nah, atau buat aturan bangunan, gitu kan, aturan bangunan bahwa di pinggir kali tidak boleh ada bangunan karena akan menyebabkan banjir dan seterusnya. Kita melihat ini maslahat enggak? Maslahat. Ini ada tentangan dengan Al-Quran dan Sunnah enggak? Tidak ada. Jadi ketika pemimpin itu, tugas kita taat kepada pemimpin itu adalah taat pada urusan yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah
dan urusan yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah tetapi tidak ada pelanggaran syar'inya. Jadi selama pemimpin memerintahkan kita untuk melakukan suatu hal dan hal tersebut tidak melanggar syariat, maka kita wajib mentaatinya. Kemudian ini hal lain yang sangat penting juga, krusial untuk dipahami, yaitu masalah masa berlaku bai'ah. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan, zaman khalifah dan sejenisnya, zaman sultan-sultan dulu, orang membaiat seorang pemimpin adalah pemimpin seumur hidup. Jadi pemimpin itu kalau dia mengundurkan diri sendiri atau menyerah kepada orang lain dan seterusnya baru berganti. Atau dia meninggal, pada rata-ratanya dia meninggal. Nah kemudian ada pola baru, yaitu rakyat membaiat pemimpinnya dalam waktu terbatas. Jadi tidak seumur hidup. Ini seperti di Indonesia presiden 5 tahun. Artinya di sini selesai 5 tahun, baiat rakyat kepada pemimpin itu selesai. Jadi orang kerja, aku bayar kamu untuk kerja 1 hari, selesai 1 hari sudah selesai ikatannya gitu. Dipilih pemimpin baru dengan perjanjian bai'ah yang baru. Ini untuk kita memahami bahwa ketika orang terjadi antara 2 calon presiden yang apa sebelumnya, yang presiden sebelumnya dengan calon yang baru, misalnya mencalonkan diri, orang yang memilih calon yang baru tidak keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang lama. Karena masa pemimpin yang lama atau masa perjanjian bai'ahnya itu sudah selesai. Ini perlu dipahami karena ada sedikit dipermasalahkan oleh sebagian. Ini kurang tepat mengatakan bahwa orang yang tidak memilih presiden yang lama itu khuruj dan seterusnya, tidak. Karena memang presiden yang lama masa bai'ah atau perjanjian ikatan antara rakyat dan presiden yang dipimpin dan memimpin itu ada jangka waktunya. Kemudian permasalahan ini perlu kita pahami berhubungan dengan yang tadi juga. Jadi kalau pemimpin itu seumur hidup, berarti selama dia masih hidup tidak boleh memberontak atau menggulingkannya. Kalau pemimpin 5 tahun, selama dia 5 tahun itu bertugas selama 5 tahun, tidak boleh kita menggulingkannya atau memberontak atasnya. Kan ini sudah mulai banyak dengan alasan macam-macam yang gak jelas gitu. Menyebutkan kita turunkan dan seterusnya, itu termasuk khuruj. Tidak boleh secara syariat. Khuruj itu sebenarnya penggulingan pemerintah yang sah, artinya keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Khuruj itu kalau secara bahasanya artinya keluar dari ketaatan pemimpin yang harus ditaati gitu. Harusnya dia mentaati pemimpin tersebut, tapi dia keluar dari ketaatan tersebut. Khuruj itu kita artikan sederhana aja, penggulingan penguasaan yang sah pada masa berlakunya bai'ah. Jadi kalau presidennya 5 tahun, selama 5 tahun itu tidak boleh diturunkan. Tunggu sampai selesai. Kemudian khuruj itu akan merusak sistem yang mengatur kemaslahatan bersama. Pasti akan terjadi keributan dan seterusnya yang bisa menghancurkan negara. Khuruj pada umumnya dilakukan dengan kekuatan bersenjata. Dan khuruj ini suatu negara atau suatu tempat yang terjadi pemberontakan atau penggulingan kekuasaan, akan terjadi penggulingan kekuasaan lagi. Yang satu nggak suka kepada pemimpinnya, menggulingkan lagi, nggak suka lagi, menggulingkan lagi, nggak ada akhirnya. Jadi negara itu akan hancur lebur. Kita lihat di Irak itu kan saling menggulingkan satu dengan yang lain, di Suriah juga itu berawal dari penggulingan dan seterusnya. Nah itu akan hancur suatu negara. Ya sebenarnya sih intinya sabar aja, selesai masa jabatannya cuma 5 tahun, paling lama 10 tahun gitu. Nah kemudian oleh karena itu, karena akan merusak sistem yang mengatur tata kehidupan bersama tersebut, maka khuruj itu dilarang oleh syariat dan juga dilarang secara undang-undang positif yang berlaku di sebuah negara. Nah ini masalah yang mirip-mirip gitu antara khuruj dengan ingkar mungkar. Kita perhatikan di sini. Ingkar mungkar, kita wajib mengingkari kemungkaran. Kemungkaran itu datang dari siapapun, pemimpin siapapun dia, maka wajib diingkari. Ingkar mungkar itu berlaku atas semua orang, siapa aja dia. Salah satunya yang diberlakukan ingkar mungkar itu adalah seorang pemimpin. Kemungkaran pada seorang pemimpin terbagi menjadi 2. Ini nomor 1, ini nomor 2. Yang pertama adalah kemungkaran yang sifatnya privasi. Misalnya ada pemimpin, dia
minum khamar gitu kan, atau dia ngumpul-ngumpul kemudian minum khamar, dia mengadakan pesta tapi secara tersembunyi, nggak dia tampakkan. Secara tersembunyi dia melakukan kesalahan secara privasi tersembunyi, maka kewajiban orang-orang yang punya akses kepada pemimpin hanya dinasihati secara pribadi. Dia datang ke pemimpin tersebut, dia nasihati karena dia punya akses. Tidak boleh diingkari di muka umum. Kalau mengingkari di muka umum berarti itu menyebarkan keburukan orang. Jangankan pemimpin, orang biasa aja tidak boleh kita sebarkan keburukannya, apalagi pemimpin. Ingat, jadi kemungkaran yang terjadi pada pemimpin ada kemungkaran yang sifatnya privasi. Kemungkaran yang sifatnya privasi ini tidak boleh disebut-sebutkan, tidak boleh diingkari di muka umum. Apalagi rame-rame dibagi di media sosial, itu yang terjadi sekarang. Banyak orang-orang pengajian katanya kita taat mimpin, anti khurus dan terusnya, justru menyebarkan keburukan pemimpinnya yang bersifat pribadi, yang sifatnya personal di media-media sosial. Kemudian yang kedua harus kita pahami, ada kemungkaran yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang dilakukan secara terbuka. Misalnya seorang pemimpin minum minuman keras, khamar gitu kan, secara terbuka mengadakan pesta minum khamar, misalnya kayak gitu. Nah, atau seorang pemimpin membuat undang-undang dilarang pakai jilbab di kantor, misalnya kayak gitu. Maka apabila seorang pemimpin melakukan sebuah kemungkaran, maka kemungkinan besar kemungkaran itu akan dicontoh oleh orang banyak. Jaket presiden kita aja banyak yang mencontohnya. Ketika presiden naik motor itu, motor-motor gaya raketan itu banyak kita lihat di jalan-jalan muncul motor-motor yang mirip. Itu. Oleh karena itu, maka kemungkaran seperti itu kita lihat ada dua sisi. Kemungkaran pada pemimpin yang bisa dicontoh oleh orang lain. Maka pengingkaran terhadap pribadi pemimpinnya, kita mengingkari pribadinya, dilakukan secara terbuka atau tertutup dilihat dari maslahat dan mafsadatnya. Kalau pemimpin melakukan kemungkaran secara terbuka, maka kita menasihati secara pribadi atau boleh juga diingkari secara umum. Kenapa? Supaya orang lain tahu tentang kemungkaran tersebut. Yang kedua, jadi kalau pemimpin melakukan suatu kemungkaran secara umum, ada dua sisi. Kemungkaran pada pemimpin tersebut yang bisa dicontoh, dan kedua, menyebarnya kemungkaran secara umum ke masyarakat. Menyebarnya kemungkaran secara umum ke masyarakat ini wajib diingkari secara terbuka, agar semua orang tahu kalau itu mungkar. Cuman, kalau mengingkari kemungkaran yang tersebar pada masyarakat akibat perbuatan pemimpin atau aturan pemimpin, kita hanya mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran, tanpa menyebutkan pemimpin atau pemerintah secara khusus. Misalnya pemerintah buat aturan A gitu kan, aturan A ini tidak sesuai syariat. Kita mengingkari kemungkaran itu. Aturan ini nggak benar, tanpa menyinggung pemerintahnya. Itu maksudnya pengingkaran kemungkaran yang tersebar. Nah, kalau kita melakukan pengingkaran kemungkaran ini dengan menyebutkan ke pemimpin, maka urusan ini akan kembali ke sini. Kembali ke maslahat dan mafsadat. Lebih maslahat diingkari secara privasi atau secara umum. Kita kembali lagi secara umum, kita kembali lagi permasalahan ini, bahwa pengingkaran kemungkaran kepada pemimpin terbagi menjadi dua. Kemungkaran yang dilakukan secara privasi, maka ini tidak boleh disebar. Jangan pemimpin, selain pemimpin juga tidak boleh. Yang kedua, kemungkaran yang dilakukan di muka umum. Maka ada memiliki dua sisi. Kemungkaran yang terjadi pada diri pemimpin tersebut, dan tersebarnya kemungkaran pada masyarakat. Tersebarnya kemungkaran pada masyarakat ini wajib diingkari. Tapi caranya ada dua. Kemungkinan yang pertama, diingkari tanpa menyebut pemimpin, atau diingkari dengan menyebut pemimpin tersebut. Diingkari tanpa menyebut pemimpin, ini bebas kita lakukan secara umum. Kalau diingkari dengan menyebut pemimpin, kita kembalikan kepada maslahat. Maslahat enggak kita ingkari secara umum kemungkaran ini dengan mengaitkan terhadap seorang pemimpin. Dan ini kita harus pahami bahwa pengingkaran secara umum dengan mengaitkan pada pemimpin akan kemungkaran yang menyebar, maka kita kembalikan kepada maslahat dan mafsadat. Dan seperti itu fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala.
Kemudian apa sih bedanya ingkar mungkar dengan khuruj atau menggulingkan pemerintah? Nah, ini juga banyak terjadi nih kesalahpahaman di sini. Ingkar mungkar itu orang hanya mengingkari kemungkarannya. Anggap pemerintah kita melakukan pemungkaran A gitu. Kemungkarannya diingkarin. Disalah ini kemungkaran kesalahan-kesalahan dijelaskan. Kemudian, ada orang melakukan pengingkaran kemungkaran, katanya kita mengingkar kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin. Setelah itu apa yang dilakukan? Dilakukan setelah pemimpin A melakukan kemungkaran begini-begini. Artinya pemimpin ini harus digulingkan, diturunkan, diganti. Kalau enggak begini-begini. Usaha penggulingan pemimpin ini khuruj. Ini adalah khuruj. Usaha penggulingan pemimpin dengan alasan ingkar mungkar ini adalah khuruj. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang itu masuk khuruj yang dilarang oleh syariat, oleh hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Kemudian dilarang oleh para ulama. Khuruj itu baik dilakukan secara bersenjata ataupun dilakukan dengan kekuatan sipil atau tekanan media. Jadi khuruj itu nggak harus pakai senjata. Sekarang orang ribut-ribut, demo dan seterusnya itu masuk khuruj. Tapi kapan dikatakan khuruj? Jadi kita harus membedakan ingkar mungkar dengan khuruj. Ingkar mungkar itu akan dilakukan hanya dengan mengingkari kemungkarannya. Adapun ingkar mungkar plus minta turun dari jabatannya itu masuk pada khuruj. Karena menggulingkan pemimpin tersebut pada masa jabatan yang sah, yang dia dibaiat untuk itu. Kemudian Imam Al-Muzani berkata, wal imsaku an takfiri ahlil qiblah wal bara'atu minhum fima ahdasuhu ma lam yattadi'u dolala. Faman ibtada minhum dolala kana ala ahlil qiblati kharija wa minad dini mariqa. Wa yutaqarrabu ila Allah azza wa jal bil bara'ati minhu wa yuhjaru wa yuhtaqar wa tujtanabu guddatuhu fahiya a'da min guddatil jarab. Tidak boleh mengkafirkan seorang ahli kiblat, seorang muslim, dan kita berlepas diri dari bid'ah yang mereka lakukan selama belum terjatuh pada kesesatan, yaitu bid'ah yang mengkafirkan. Barang siapa yang jatuh pada kekafiran maka ia bukan muslim dan telah keluar dari agama. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan berlepas diri darinya. Dia dijauhi, direndahkan, dan kita menghindari liurnya, lisannya, karena lebih berbahaya dari cairan penyakit kusta. Artinya bisa menular. Ahlu kiblah, yaitu seorang muslim, kalau melakukan dia dosa besar, maka dia tetap muslim. Kalau melakukan dosa besar, maka dia tetap muslim. Terjatuh pada bid'ah mengkafirkan atau berbuat kafir, dia bisa keluar dari Islam. Tetapi siapa yang menghukumi seorang keluar dari Islam, itu dihukumi oleh pengadilan agama. Ini penting. Pengadilan agama atau lembaga pengadilan di negeri tersebut. Kalau semua orang menghukumi orang kafir, selesai deh. Enggak suka terhadap orang, akhirnya dikafir-kafirkan dan seterusnya. Dalam hukum permasalahan harta aja, permasalahan harta, yang lebih rendah dari urusan agama kita bawa ke pengadilan. Urusan nikah ke pengadilan. Urusan yang paling tinggi mengkafirkan orang. Sekarang nggak pakai pengadilan. Orang-orang yang baru belajar agama aja sudah mengkafirkan. Akhirnya diikuti dengan segala macamnya. Kemudian pelaku bidah secara umum sikap kita kepada mereka adalah berlepas diri darinya. Jadi kalau ada ahlul bidah kita berlepas diri darinya. Dijauhi secara sosial, direndahkan, dan kita menghindarinya. Sekarang apa yang terjadi? Baru belajar agama sudah masuk grup-grup bidah katanya mau membantah. Gimana membantah? Kejelasan akidahnya dia sendiri, kejelasan pemahaman dia terhadap agama aja nggak jelas gitu, belum paham. Kok udah bisa mau membantah orang lain gitu? Kemudian ini hal penting yang banyak dilupakan dalam hal urusan dengan ahlul bidah yang disebut dengan hajar, main hajar-hajar nih. Hajar itu sebenarnya artinya meninggalkan. Kalau dia mengucapkan salam kita tidak menjawab salamnya. Jadi hajar itu secara umum membatasi hubungan dengan dua tujuan. Orang melakukan hajar itu bisa dilakukan melakukan isolasi sosial menjadi hukuman sosial atasnya. Ada orang pelaku bid'ah gitu kan. Dihajar oleh masyarakat, artinya masyarakat nggak ada yang ngomong sama dia gitu. Itu menjadi hukuman sosial atasnya. Dan yang kedua, ini yang banyak dilupakan, hajar itu juga bertujuan untuk menjaga diri kita
jangan sampai terpedaya, ini ada kesalahannya, jangan sampai terpedaya oleh bid'ahnya. Jadi kita meninggalkan berbicara dengan ahlul bid'ah bukan karena menghukum ahlul bid'ah tersebut, bukan karena itu, tetapi ada tujuan lain, yaitu jangan sampai kita tergoda dan terpedaya oleh ahlul bidah. Sekarang mah baru belajar, sudah saya mau tahu, mau dengar, mau dan seterusnya. Belum waktunya. Belajar yang dasar-dasar dulu, baru ngerti dasar-dasar agama, mungkin baru ke hal tersebut. Dan sebenarnya kalau para ulama zaman dulu itu menjauhi ahlul bidah. Tapi sekarang karena media sosial banyak, maka hendaknya seorang yang belajar agama menjauhi orang-orang yang menyebarkan bidah yang kesana. Mungkin di Indonesia ini jil gitu kan, PD-PD-nya jaringan Islam liberal. Saya mau bantah deh jaringan Islam liberal, saya mau bantah Syiah deh. Kamu sendiri akidahmu nggak paham sebenarnya permasalahannya apa gitu. Ini jadi permasalahan baru di generasi-generasi muda yang semangat agama, tapi nggak. Agama itu bukan sekedar kita paham tentang A dan B-nya, tapi muamalahnya juga dalam beragama itu harus kita paham. Kemudian hajar itu dilakukan, bagaimana secara kita menghajar sesuatu, kita tidak berbicara dengannya, kita bisa juga dengan kita tidak bermajelis dengannya, bisa juga kita tidak membaca buku dengannya, dan mungkin ini yang lebih modern, yaitu kita tidak bermedia sosial dengannya. Jadi kita mendauhi media sosial orang-orang yang menyebarkan bid'ah dan kesesatan seperti Jil, Syiah, Ahmadiyah, dan yang serupa dengannya. Pertemuan kita kali ini lumayan panjang. Semoga sabar dan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.